Lompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Iya, Dusana Padang dimanapun berada. Saat ini pukul 9:09 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang sudah saatnya kita ada di program Limpapeh Rumah Nan Gadang. Limpapeh Rumah Nan Gadang ini adalah nama baru dari Suntiang Nagari ya. Dan untuk Suntiang Nagari ini biasanya tahun sebelumnya atau sebelumnya ini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun untuk 2024 kita akan mulai program Suntiang Nagari yang namanya sekarang adalah Limpapeh Rumah Nan Gadang pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan di ujung telepon kita sudah tersambung dengan Ketua Bundo Kanduang Sumatera Barat ya, beliau adalah Bundo Profesor Dr. Insinyur Rauda Thaib MP. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Bundo. Iya, oke. Kita coba lagi. Halo. Iya. Halo, Assalamualaikum Bundo. Iya. Oke Bundo, apa kabar Bundo pagi hari ini, sehat? Kabar baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Bundo, sudah lama kita tidak sharing nih Bundo di program Limpapeh Rumah Nan Gadang ya Bundo. Sekarang kita ganti nama ya Bundo, bukan Suntiang Nagari lagi tapi Limpapeh Rumah Nan Gadang. Iya. Baik. Dan untuk tema kita pagi hari ini Bundo adalah Bundo Kanduang Minangkabau dalam menyongsong harapan baru di tahun 2024 ini. Bundo, seperti apa Bundo Kanduang, organisasi Bundo Kanduang untuk tahun 2024 ini Bundo? Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memasuki tahun 2024 ini ya, sebagai pimpinan dari sebuah organisasi yang bernama Bundo Kanduang Minangkabau, yang mana organisasi tersebut sudah mencakupi di seluruh dunia lah gitu, bukan hanya di Sumatera Barat, di Indonesia dan di luar Indonesia. Yang pertama, Bundo sebagai ketua Bundo Kanduang itu mengucapkan selamat tahun baru, dan juga Bundo sangat mendukung dan sangat senang nama Suntiang Nagari itu diganti dengan Limpapeh Rumah Nan Gadang. Sebab Limpapeh itu lebih cocok, lebih sesuai dengan fungsi Bundo Kanduang itu sebagai tiang utama dari rumah gadang, tiang utama dari keluarga, dari kaum, dari masyarakatnya. Nah, itu. Pada kesempatan ini yang perlu dilakukan terutama oleh organisasi Bundo Kanduang dari seluruh jajarannya, bagaimana mengevaluasi apa yang kinerja kita pada tahun-tahun sebelum ini, dan kemudian bagaimana ke depannya yang akan kita kembangkan atau kita lanjutkan atau kita perkuat. Terutama Bundo Kanduang ini meletakkan dirinya sebagai solusi ya dari masalah-masalah sosial budaya, terutama tentu bagi masyarakat Minangkabau khususnya, dan masyarakat Indonesia secara umumnya. Karena dalam posisi sebagai tiang utama rumah gadangnya atau kaumnya, perempuan itu sangat berperan sekali dalam menentukan bagaimana karakter dari kaumnya masing-masing, dari anak cucunya, dari masyarakatnya. Itu yang menjadi konsen utama di dalam organisasi Bundo Kanduang, terutama dalam mempersiapkan generasi muda Minangkabau untuk bersaing secara positif di masa yang akan datang di dalam era global dunia ini. Kita persiapkan mereka untuk memasuki dunia itu mempunyai landasan atau tempat berpijak yang jelas dan kuat, sehingga mereka
kemanapun mereka pergi, di bawah kemanapun mereka tidak akan tercerabut dari akar budaya dan agamanya. Yaitu yang sekarang alhamdulillah adat bersandi syarat bersandi kitabullah, syarat mengatur adat memakai itu sudah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022. Dan itu memberi kebebasan, keleluasaan kepada kita orang Minang terutama untuk mengekspresikan diri kita dalam bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai adat bersandi syarat bersandi kitabullah, syarat mengatur adat memakai, alam sekambang jadi guru, yang intinya atau hakikatnya adalah akhlakul karimah, terutama untuk generasi muda kita. Yang menjadi persoalan bagi Bundo Kanduang dari sebagai sebuah organisasi, mulai dari jajaran tertinggi sampai ke nagari, kelurahan, dan desa, bagaimana memberi contoh itu gampang, tapi menjadi contoh itulah persoalan yang utama. Bagaimana Bundo Kanduang itu menempatkan dirinya dimanapun dia berada, menjadi rujukan, menjadi panutan bagi terutama anak-anaknya, keluarganya, kaumnya, masyarakat. Itu barangkali Nana, yang bisa Bundo sampaikan. Jadi diminta kepada Bundo Kanduang itu dari setiap jajaran untuk mengevaluasi kembali, terutama mulai dari diri sendiri, untuk apa mereka berorganisasi dan apa yang akan mereka lakukan, terutama bagaimana mereka bisa mereka menjadi contoh atau panutan bagi masyarakatnya, terutama mulai dari keluarganya, kaumnya, dan masyarakatnya itu sendiri. Itu baik Bundo. Seperti apa Bundo melihat Bundo Kandung atau perempuan Minangkabau ini di tahun 2023 kemarin, terutama dalam tingkah pola perilakunya di dalam masyarakat, ketika barangkali Bundo dalam sharing program Bundo Kanduang Minangkabau ya? Iya, kurang jelas suaranya. Oke, seperti apa Bundo melihat Bundo Kanduang Minangkabau ini, atau istilahnya perempuan Minang ini di dalam masyarakat Bundo? Seperti apa tingkah pola mereka begitu? Apakah sudah sesuai dengan Limpapeh Rumah Nan Gadang itu sendiri atau belum? Ya, mungkin agak kurang apa nanti. Kurang jelas ya Bundo. Perlu juga di dalam hal ini Bundo menjelaskan kembali ya, mengenai organisasi ini, sebab banyak juga pandangan-pandangan yang tidak tepat ya. Bundo Kanduang ini sebuah organisasi perempuan Minang yang mana anggotanya adalah perempuan Minang, istri orang Minang, anak orang Minang, dan Islam, mana saja mereka berada, dan berpusat di Padang. Dan sekarang sudah terdaftar di Menteri Menkumham sebagai perkumpulan Bundo Kanduang Minangkabau yang sudah berkembang di luar Sumatera Barat ada 13 provinsi, dan di luar negeri sudah ada pada 29 perwakilan negara, dan itu yang di luar negeri itu dinamakan Bundo Kanduang Luar Negeri. Jadi Bundo Kanduang Luar Negeri itu disamakan dengan sebuah provinsi. Jadi mereka dikoordinir oleh Dr. Ratna. Jadi Bundo Kanduang itu membawahi negara-negara yang ada di luar Indonesia. Nah, itu, dan kemarin ini pada saat akhir Desember atau awal Desember, bulan Desember kemarin, itu dilakukan acara kolaborasi Bundo Kanduang sedunia dengan diaspora Minangkabau. Ada salah satu dari acaranya adalah pengukuhan Bundo Kanduang Luar Negeri, yaitu yang pertama Turki, yang kedua Malaysia, yang ketiga Australia. Itu dilakukan pengukuhannya di Tanah Datar, dan alhamdulillah pada waktu itu diadakan ada beberapa acara. Yang pertama pengukuhan Bundo Kanduang itu, dan juga pengukuhan Bundo Kanduang provinsi dalam negara Republik Indonesia, yaitu
ada 3 provinsi, Kalimantan Barat, Bali, dan Provinsi Riau. Kemudian ada seminar dengan tema menyoal kembali sikap orang Minangkabau terhadap implementasikan adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah, sarak mengatur, adat memakai. Dan itu alhamdulillah dihadiri oleh lebih kurang 1.800 bundu-bundu kanduang dari seluruh pelosok, mulai dari Provinsi Sumatera Barat, kabupaten kota, negari, sampai ke luar negeri. Alhamdulillah bundu-bundu kanduang itu hadir dan mereka merasakan bagaimana fungsi mereka sendiri. Nah, sebenarnya pada kesempatan ini Bundo juga ingin menyampaikan, sebenarnya mungkin itu salah satu kelebihan perempuan Minang. Kalau perempuan Minang itu diberi kepercayaan, tersentuh hatinya, mereka akan all out untuk apapun program yang mau kita lakukan. Dan itu sudah dibuktikan oleh Bundo Kanduang dalam beberapa event-event yang bersifat besar, kolosal ya. Dan itu mereka sangat antusias dan sangat bergembira dan dengan senang hati melakukannya. Yang menjadi persoalan utama sekarang bagaimana mereka itu diharapkan dimanapun mereka berada, mereka bisa memberi contoh dan menjadi contoh terhadap anak-anaknya, keluarganya, terutama yang di luar Minang ya. Kemudian juga masyarakatnya dan seterusnya memberikan kontribusi kepada masyarakat dimanapun dia berada. Nah, itu barangkali yang diharapkan. Baik, Bundo, pertanyaan terakhir Bundo sebelum kita closing karena memang sepertinya Bundo pagi ini kurang sehat, mohon maaf ya. Rencana ke depan dari Bundo Kanduang seperti apa Bundo di tahun 2024 ini, program yang akan digelar? Untuk kedepannya Bundo Kanduang itu tentu yang pertama memperkuat jati dirinya dulu. Nah, sehingga mereka dimanapun mereka berada, mereka menjadi tonggak ya, tiang utama dari organisasi, dalam kelompok masyarakat, kelompok keluarga dan seterusnya. Dan untuk itu tentu mau atau tidak mau mereka yang duduk di kepengurusan terutama tentu harus memahami nilai-nilai adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah itu sendiri. Sehingga mereka bisa menerapkan di dalam diri mereka sendiri terhadap berbagai aspek kehidupannya dan kemudian baru bisa menularkan kepada anak cucu masyarakat di sekitarnya. Jadi perlu kembali melihat, memahami, meyakini. Nah, dia melihat dulu, kemudian memahami, kemudian meyakini dan baru melakukan apa-apa yang diajarkan oleh atau yang dipesankan oleh nilai-nilai kearifan lokal yang orang Minang sudah dipatrikan di dalam sebuah filosofi yang disebut adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah, sarak mengatur, adat memakai, alam terkambang jadi guru. Itu barangkali Amna. Dan terakhir Bundo mengucapkan selamat memasuki tahun baru. Semoga kita akan lebih banyak yang bisa kita lakukan dan selalu dalam diberi kesehatan, diberi umur yang panjang dan berkah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bundo, terima kasih banyak Bundo atas waktunya di Limpape Rumanan Gadang untuk hari ini. Mungkin ada yang tidak pas, suaranya tidak jelas. Tidak apa-apa Bundo, karena Bundo juga kurang sehat sepertinya. Terima kasih banyak Bundo. Sehat terus ya Bundo ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan sana pandangan dimanapun berada, demikian tadi ya Limpape Rumah dan Gadang kita pagi hari ini untuk hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 dalam menyongsong harapan baru ya Bundo Kanduang atau perempuan Minangkabau di tahun 2024. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama Perompak Tera di Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat. Perompak RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat.
Nai cinta suci nan adik barikan, ndak kalunggan cincinan di jari. Adik berjanji sehidup semati, ndak kalunggan cincinan di jari. Adik berjanji sehidup semati. Mengakini bidua adik sandakan, ubaninan adik samaikan. Tangku cabaran dek manangguangkan, pinangan lambang ganti jo angan. Tangku cabaran dek manangguangkan, pinangan lambang ganti jo angan. Nyato kini cinta basang keto, lai dan tahu bansainya diri. Ulah ringgi ame adik mungkin janji, umpama rueh nan jobuku, bambe darah ndak mungkin basatu. Umpama rueh nan jobuku, bambe darah ndak mungkin basatu. Adik sandakan, ubaninan adik samaikan. Tangku cabaran dek manangguangkan, pinangan lambang ganti jo angan. Tangku